Ini adalah orang di balik Kaskus. Apa kabar, Bu? Baik, baik. Baik, kita akan membahas tentang perusahaan Anda, tentang kegiatan Anda, menuju kemana ini? Sekarang kita mau ke Mid Plaza, kita akan lihat server Kaskus. Jadi kita lihat apa yang running Kaskus di belakangnya itu. Di Mid Plaza ya, Mid kita Plaza. naik Transjakarta, koridor 1 ya. Ya. Nah, inilah nggak ada yang welcome on board gitu ya. Kita ada di Transjakarta koridor 1. Bung Andrew, soal lembaga Anda. Awal mulanya nih, kalau di belakang itu dari Amerika kemudian ke sini kan? Iya, benar. Anda men-set itu sebagai apa? Hobi kah, sebagai pekerjaan? Kalau awalnya sih sebenarnya sebagai tugas sekolah ya, tugas kuliah. Ada kuliah di Seattle. Seattle, Di Amerika ambil multimedia dan web design. Web design, oke. Jadi awalnya itu emang tahun 99 itu sebagai tugas kuliah disuruh bikin website. Oke. Nah, akhirnya ya jadi senang. Akhirnya dari 99 sampai 2008 ya itu jadi kayak semacam ya side project iseng-isengan gitu. Sudah menghasilkan uang. Itu menghasilkan uang itu tahun keempat baru menghasilkan uang. Dalam bentuk pemasangan iklan. Oh, pemasangan iklan di Kaskus. Tahun keempat di Amerika. Masih di Amerika. Oke. Lantas Akhirnya mulai beli server satu. Dan beli server pun awalnya kita nggak ada duit karena kita emang awalnya kan iseng-isengan doang. Mahasiswa punya duit dari mana gitu. Nah, jadi akhirnya kita apply kartu kredit. Kartu kredit kan di luar negeri itu ada yang setahun tanpa ada bunga, tanpa ada interest. Oh iya. Jadi kita beli servernya itu dengan kartu kredit. Ya, kita cicil tiap bulan. Kemudian mulai makin berkembang ya bergulir dari sana. Jadi kalau boleh dibilang ya kita berkembang itu ya organik ya. Tanpa ada marketing budget segala macam nggak ada. Tumbuh dengan sendirinya by nature gitu. Lantas ada sesuatu yang memang Anda tidak mungkin bisa mengecilkan lagi, tidak bisa mundur kan? Udah nggak bisa mundur sekarang. Iya, udah profesi. Padahal Anda sudah bekerja. Udah kerja waktu itu. Saya kerja sebagai web developer ya. Web developer. Untuk website lyrics.com. Lyrics.com ya, di Amerika. Di Amerika. Anda mengelolanya di Amerika sembari bekerja. Sembari Anda bekerja secara profesional. Kemudian kok memutuskan merepatriasikan itu sebenarnya ke Indonesia? Pas ada teman saya sepupu saya Ken ya. Ken itu sekarang di Kaskus sebagai CEO. Dia nih sempat juga kuliah di Seattle bareng sama saya juga. Dan dia bilang, "Nih Drew, ini kayak Kaskusnya ada potensi yang bisa meledak gitu. Ntar bisa jadi bisnis gitu." Bisa jadi bisnis. Nah, akhirnya ya dia juga bilang potensi Indonesia lagi bagus, internet lagi berkembang. Sekarang di mana-mana orang pakai internet gitu ya. Nah, akhirnya dia bilang, "Mending kita balik gitu." Jadi saya bilang, "Bener nih balik nih." Akhirnya saya balik juga. Itu tahun 2008. 2008. Jadi hampir 10 tahun, 9 tahun Anda. 9 tahun saya di sana. 2008 kembali. Balik, dan 2008 pas balik pun itu kan ternyata banyak aturan-aturan ya. Kayak undang-undang anti pornografi, undang-undang ITE, dan terakhir juga ada rencana RPM konten. Nah, akhirnya dan kasus kan awalnya itu ada kategori yang dewasa ya. Nah ini saya baru terpancing baru mau nanya. Awal mulanya sekian tahun yang lalu kan kalau saya membuka Kaskus itu kan identik dengan gambar-gambar dewasa gitu. Sebenarnya itu hanya satu bagian kecil di Kaskus. Tapi karena itu bagian itu yang lebih heboh ya. Jadi jadi pembicaraan. Kalau kemana-mana bilang Kaskus, wah situs porno ya gitu. Nah, kita lagi sedih juga, padahal sebenarnya kan nggak semuanya kan konten porno gitu kan. Nah akhirnya 2008 kita rebranding, kita marketing kecil-kecilan, gimana caranya untuk membersihkan image Kaskus yang tadinya dewasa menjadi lebih umum gitu ya. Caranya kita grand launching bahwa Kaskus sekarang udah berada di Indonesia dan kita mengikuti seluruh aturan Indonesia. Jadi konten-konten pornografi kita hapus. Jadi kira-kira Anda pengakses gambar-gambar porno mulai sekarang jangan lagi Kaskus gitu. Karena kami tidak udah nggak ada lagi gitu ya. Dan itu pun kita juga agak takut. Kita pikir begitu kita hapus takutnya malah sepi Kaskusnya ya. Oh iya kan pengakses internet sebagian besar kita kan masih iya benar. Nah, akhirnya kita lumayan takut tuh. Kita takut, akhirnya ternyata malah loncat pengunjungnya semakin banyak. Tadinya dari 300.000 pengguna dan sekarang akhirnya udah jadi 1,8 juta
pengguna. Gitu. Itu yang terdata sampai sekarang. 1,8. Kalau rata-rata hit per harinya? Hit per hari itu kita kalau unik visitor sehari itu 900.000. 900.000. Ya, artinya tidak semuanya kaskuser kan? Ya, semua kaskuser. Kaskuser hanyalah sebagian kecil. Bagian kecil, jadi kaskuser yang mereka bisa reply posting, ya, ikutan diskusi. Tapi banyak juga yang mereka cuma datang untuk baca-baca aja. Melihat aja. Oke. Nah, seberapa ini sih Kaskus? Ngetopnya saya akan tanya, Bung, nama Anda? Saya Mayong. Sandi. Namanya? Sandi. Sandi. Iya. Anda tahu Kaskus? Tahu. Anda tahu siapa yang punya pemilik Kaskus itu? Wah, kalau tahu orang sih nggak tahu. Yang kalau Anda sebagai Kaskuser kan mengenal istilah mimin kan? Administrator. Ya. Nah ini dia orangnya. Kenal ini, iya kan? Mirip Kaskus nggak? Iya. Seberapa menolong Mas Sandi Kaskus itu Wah. bagi Anda? Enak sekali saya rasa bisa ini ya. Kalau pengen nyari-nyari barang itu kita cuman duduk di depan komputer, Iya. nyari-nyari. Anda pernah membeli Iya. dan juga menjual? Kalau menjual enggak. Oh, belum ya. Ada fasilitas itu ya? Kita ada fasilitas untuk jual beli barang. Jual beli barang. Dan itu pun lumayan aktif ya. Kita satu bulannya itu bisa ada 800.000 listing orang yang mau coba menjual barang. Jadi Anda dalam sehari, Anda ketinggalan sehari aja udah 1,6 juta orang loh. Barangnya mungkin tidak banyak. Nggak habis. Iya. Tadi kan Bung Sandi ini kan nyari informasi jual beli segala macam. Anda Kaskus memberi tempat bagi 800.000 tawaran per hari gitu. Anda nggak berminat untuk ngambil komisi atau bahkan memajaki atau apa? Gimana sih? Selagi belum ada aturannya? Kita sih emang kita nggak pengen kita kasih pajak gitu ya, memajaki penjualan. Atau mengambil komisi dari harga jual segala macam. Mungkin belum saatnya sekarang, karena kita Kaskus sebagai lokal konten kita pengen mengedukasi ya, biar user lebih cobain gimana sih belanja online itu seberapa enaknya, seberapa gampangnya. Kayak tadi dibilang bisa tinggal di depan komputer, bisa pesan barang tiba-tiba datang. Jadi kita pengen budaya ini penjual beli transaksi online itu tumbuh dulu. Nah, kan mungkin suatu saat mungkin 5 tahun ke depan baru ada fee. Tapi kalau pas kita mengenalkan fee, kita mesti memberikan nilai lebih lagi. Nggak boleh cuma itu PR Anda barangkali kan? Iya, benar. Kalau saya mau mengungut sesuatu, saya harus memberikan something yang balik lagi ke mereka supaya ada benefit kenapa saya mesti bayar gitu. Iya, saya teringat Anda ingin mengedukasi masyarakat bahwa satu memang internet pun belum banyak orang yang melek, apalagi e-commerce ya, perdagangan berbasis internet gitu. Sementara dunia ini maju pesat padahal aturan dan rencana peraturan menteri batal. Nanti mungkin akan ada calon aturan apa lagi yang masih bisa kontroversial. Sementara Anda kan harus jalan terus. Terus gitu. Kayak kemarin lagi ribut-ribut, heboh-heboh mengenai rencana RPM konten. Nah, itu pun kita juga sebagai Kaskus kita juga ikut menyuarakan. Kita bilang, wah jangan main langsung keluarin aturan. Kita coba undang dengan pihak-pihak yang pelaku industrinya ya, untuk diajak komunikasi, diskusi, kira-kira apa yang perlu diatur gitu. Jadi supaya jangan mengeluarkan aturan yang akhirnya nanti membelenggu perusahaan-perusahaan, terus jadinya kreativitasnya nggak tumbuh. Jadi kita pengen supaya lebih coba para pelaku tuh diajak ikut diskusi. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita bertatap muka dengan Andrew, otak di balik Kaskus ini di tempat server Anda. Bung Sandi, terima kasih ya. Senang sekali Anda mengasih pendapat yang berharga bagi kasus ini. Semoga terus tidak hanya belanja, tapi juga mungkin berkomentar, mengisi. Anda punya berita apa, punya pengalaman apa, tuliskan saja di sana ya. Baik, terima kasih. Siap-siap? Oke, yuk. Anda nggak duduk terus di sini. Bedanya dengan media sosial yang lain? Mungkin kalau kita lihat, kalau kita kayak ke Facebook ya, kita ke Facebook kan umumnya kita mencari teman yang kita sudah kenal. Jadi kayak saya ketemu Mas Mayong, saya pulang ke rumah saya akan add Mas Mayong untuk teman saya. Tapi kalau di Kaskus beda. Tatap muka, menatap Indonesia penuh inspirasi.